Puji Tuhan, apa kabar semuanya? Kami harap semua dalam keadaan baik, sehat, semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai PA kita, mari sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Alkitab yang amat mulia. Alkitab yang amat mulia, ialah lampu bagi kita, landasan yang amat sempurna. Itulah Alkitabnya sejak dahulu, dia tetap percaya. Perjanjiannya tak pernah berubah. Sejak dahulu dia tetap percaya. Alkitab heran, dia tak berubah. Dia pedang yang bermata dua, dia kompas petunjuk jalan, surat dari kerajaan sorga. Alkitabnya yang heran, sejak dahulu dia tetap percaya. Perjanjiannya tak pernah berubah. Sejak dahulu dia tetap percaya. Alkitab heran, dia tak berubah. Sejak dahulu dia tetap percaya. Perjanjiannya tak pernah berubah. Sejak dahulu dia tetap percaya. Alkitab heran, dia tak berubah. Alkitab heran, dia tak berubah. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang sangat baik, terima kasih kalau kami adalah umat-umat ketebusan Allah, dan kami adalah umat-Mu yang memiliki janji-janji firman-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Alkitab yang adalah terang bagi jalan kami. Haleluya. Perjanjian Allah yang kekal adanya. Ya dan amin adanya. Oleh sebab itu pada hari ini Tuhan, kembali lagi kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kembali lagi kami mau belajar Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan. Berikan telinga seorang murid, hati seorang hamba, untuk kami dengan sungguh hati menerima firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan siap untuk mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kembali lagi saudara di dalam pelajaran Alkitab Berea online. Kita masih membahas dari pengakuan iman pertama gereja kita, pengakuan iman GPDI. Yang pertama yaitu kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, terdiri dari 66 buku, Kejadian sampai dengan Wahyu. Dan sebagaimana yang sudah kita bahas, dari pengakuan iman pertama ini adalah satu upaya untuk melihat atau juga membuktikan bahwa di dalam Alkitab terdapat keutuhan tema-tema yang dibicarakan dari kitab pertama, yaitu Kejadian sampai dengan Wahyu itu.
Dan sebagaimana yang sudah kita bahas di dalam waktu-waktu lalu dari Perjanjian Lama, maka begitu jugalah kita sediakan waktu untuk melihat tema-tema sentral di dalam Perjanjian Baru. Karena tema-tema sentral Perjanjian Baru pun adalah tema-tema yang juga dibahas di dalam Perjanjian Lama. Maka dengan sendirinya kita dapat melihat satu keutuhan dari pewahyuan Tuhan itu dan menjadi bukti bagi kita bahwa Alkitab sebagai redaksi dari pewahyuan Tuhan itu adalah satu berita yang berkesinambungan dan terus meneguhkan berita dari pemberitaan tentang Tuhan sendiri untuk mengenal siapakah Dia, ya, sejauh tentu yang dapat dibuka bagi kita, yang dibukakan untuk kita, dan juga apakah yang dikerjakannya, yang semuanya tentu ditujukan untuk manusia, untuk kita. Nah, di dalam Perjanjian Baru kita sudah membahas 3 tema, saudara, tentang sentralitas Allah, lalu sentralitas Kristus, dan sentralitas kerajaan. Nah, hari ini untuk melanjutkan pembahasan yang minggu lalu ketika kita sudah melihat sentralitas kerajaan dari tulisan-tulisan Injil, maka saya akan membawa kepada saudara satu tema tentang kerajaan ini dari tulisan Paulus, dari surat-surat Paulus. Walaupun sebenarnya selain surat Paulus dan juga Injil masih ada kategori lain ya di dalam Perjanjian Baru, yaitu surat-surat umum. Tetapi sebenarnya jika nanti kita akan bahas, saudara, 6 hal dari pokok-pokok yang Paulus angkat tentang kerajaan Allah ini, maka apa yang juga disinggung di dalam tulisan-tulisan lainnya atau surat-surat lainnya, itu nafasnya sudah ada di dalam tulisan-tulisan Paulus ini. Ya. Jadi untuk tema tentang kerajaan, di dalam tulisan-tulisan Paulus terdapat 13 kali disebutkannya, gagasannya. Walaupun memang hanya semacam makna-makna yang tersirat gitu, atau satu hal, satu pemahaman ya, yang tersirat dari pernyataan-pernyataan Paulus. Berbeda halnya dengan kalau kita belajar dari Injil, ya, ada statement-statement langsung dari khotbah Yesus ya tentang kerajaan itu apa, ya, dan apa yang kemudian dapat dialami dalam kerajaan Allah itu. Maka Paulus justru menulisnya dengan pendekatan yang berbeda. Nanti saudara akan terasa bahwa seolah Paulus seperti meyakini atau menganggap bahwa orang-orang yang mendengar pemberitaannya atau membaca surat-suratnya itu sudah memahami dengan baik apa itu kerajaan Allah. Padahal kalau dilihat dari peredaksiannya atau pencatatannya, tulisan-tulisan Injil dengan surat-surat Paulus boleh dikatakan ditulis dalam kurun waktu yang tidak jauh berbeda. Antara tahun 42 Masehi sampai tahun 47 Masehi. Kurang lebih itulah tahun-tahun penulisan dari Injil dan juga beberapa surat-surat Paulus diselesaikan, dituliskan. Tetapi nanti saudara akan terasa, dan tentunya itu sejalan dengan apa yang akan kita bahas ini sebentar, bahwa Paulus dengan disinggungnya hal-hal yang tersirat di dalam pernyataan-pernyataannya itu, Paulus menganggap ya, seolah
orang-orang sudah tahu kerajaan itu apa. Atau setidaknya Paulus seperti yakin betul bahwa apa yang Yesus khotbahkan itu sudah cukup melengkapi pengetahuan dari para pendengarnya. Nah, baik, mari kita melihat Bapak Ibu Saudara yang pertama, bahwa kerajaan Allah itu disebut oleh Paulus bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Dan itu dapat kita lihat di dalam kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-17 tertulis begini. Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Pernyataan ini sebenarnya merupakan sebuah koreksi terhadap orang-orang yang keliru membayangkan kerajaan berhubungan dengan pantangan-pantangan makanan. Kalau Bapak Ibu Saudara menelusurinya mulai dari ayat 1 dari pasal 14 ini, maka saudara dapat menemukan di sana. Mari kita baca dari ayat 1, saudara. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Dan ternyata bukan hanya masalah makanan saja. Walaupun pernyataan yang ditulis oleh Paulus di dalam ayat 17 bahwa kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Tetapi juga hal-hal lain yang dapat memecah belah kerajaan itu. Yaitu contohnya kita ke ayat yang ke-5. Masih di Roma 14. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin di dalam hatinya. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Jadi Paulus tidak berusaha membuat satu ketetapan khusus tentang makanan di sini. Hanya memberikan atau menyadarkan orang-orang yang sudah bereaksi terhadap Injil. Baik itu melalui ajaran-ajaran Yesus dan ajaran-ajaran para rasul. Karena ketika Yesus naik ke sorga, tentu pengajaran selebihnya diemban oleh para rasul. Nah, orang-orang yang sudah mulai menaruh perhatian kepada Injil. Sementara Injil bekerja untuk membenarkan mereka, untuk mengubahkan hidup mereka. Tentu ada sebuah proses, saudara, yang membuat mereka harus menyesuaikan diri. Dengan pengetahuan mereka tentunya. Apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Dan itu ada satu orang atau beberapa orang yang memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk dapat menyesuaikan hidupnya sehingga dia benar-benar berpadanan dengan Injil Kristus dan tuntutan-tuntutannya. Di dalam proses itu, saudara, ada beberapa orang yang mungkin pertumbuhannya cepat. Dia mengalami perubahan yang cepat. Perubahan dari satu kebiasaan-kebiasaan atau budayanya. Dia bisa menyesuaikan diri dengan cepat untuk melakukan kehendak Allah. Tapi mungkin ada yang butuh waktu lama, yang masih terikat atau juga masih bingung apakah dia harus melepaskannya, apakah dia harus memeliharanya, satu kebiasaan-kebiasaan itu. Termasuk soal makanan yang dipantangkan atau menghormati hari-hari tertentu.
Nah, Paulus tidak datang untuk membuat sebuah garis tegas pelarangan-pelarangan. Tapi justru dia berkata, kalaupun ada yang masih memakannya, menganggap orang yang disebut lemah lalu mungkin makan sesuatu yang dipantangkan oleh kelompok lain, maka Paulus berkata, janganlah orang menghakimi. Karena penghakiman ini justrulah yang dapat memecah belah. Memecah belah anak-anak Tuhan itu, bahkan pada akhirnya ketika mereka sudah diperhitungkan sebagai anggota kerajaan Allah berdasarkan Injil, itu dapat juga memecah belah kerajaan tersebut. Jadi dari sini tadi saya katakan saudara, Paulus justru langsung menyinggung tentang satu potensi bahaya dari anggota kerajaan ini, warga kerajaan Allah ini. Sehingga bisa saja warga kerajaan yang sudah terkumpul tadinya oleh karena pemberitaan Injil baik dari Yesus sendiri tentunya maupun dari rasul-rasul, itu menjadi hilang, menjadi kabur hanya karena mereka tidak saling memahami dan tidak saling menghormati kelemahan ataupun kekuatan satu orang dengan yang lainnya, saudara, dalam hal menyesuaikan diri dengan Injil dan dengan kehendak Tuhan. Jadi potensi-potensi seperti inilah, saudara, yang justru buat Paulus penting untuk diangkat. Bahwa kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, bukan soal menghormati hari, artinya secara garis besar boleh saya katakan dapat disimpulkan bahwa kerajaan Allah itu tidak hanya bicara soal tradisi-tradisi atau budaya-budaya atau bias-bias dari bawaan pengajaran turun-temurun. Tetapi kebenaran lalu juga dikatakan damai sejahtera dan sukacita. Jadi kalau setiap anggota kerajaan, warga kerajaan yang sudah direkrut berdasarkan Injil itu dapat saling memberi damai, dapat juga mengusahakan sukacita dan saling menjaga kebenaran, maka itu oleh Paulus dinyatakan sebagai kerajaan Allah yang sudah datang atau kerajaan Allah yang terbina, yang sudah mengumpulkan orang-orangnya untuk hidup bersama dengan Tuhan. Pada akhirnya nanti tentu ketika kita akan bahas poin terakhir, kerajaan Allah ini pun akan bersifat masa yang akan datang. Dan disitulah nanti Paulus akan menguncinya. Jadi yang penting tiap-tiap orang sebagai warga kerajaan Allah itu yang sudah ditangkap, direkrut oleh karena Injil, usahakanlah damai, usahakanlah sukacita, tanpa harus menghakimi dan merasa satu dengan yang lain lebih utama atau lebih penting. Nah itu sebabnya juga yang kedua, saudara, kalau kita melihat yang kedua, kerajaan Allah juga bukan soal perkataan, tetapi soal kuasa. Mari kita melihat sekarang di dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-20. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Tertulis begini. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Nah kalau saudara ikuti kembali, saudara telusuri dari ayat 14. Maka kita dapat menemukan di sana bahwa Paulus sedang menyinggung atau membicarakan orang-orang yang merasa fasih bicara. Jadi ini ada kaitannya dengan kitab Roma tadi. Mereka menganggap lebih utama, lebih unggul karena mereka sudah menganggap diri mereka lebih maju, sehingga dari kemajuan-kemajuan itu mereka dapat saja mempengaruhi orang, lalu menghakimi orang yang kemajuannya tidak secepat orang lain. Karena kefasihannya bicara. Nah itu sebabnya Paulus sekarang kepada jemaat di Korintus seperti menambahkan, dan memang menambahkan satu pernyataan tentang kerajaan Allah
tema tentang kerajaan Allah ini bukan hanya sekedar kefasihan bicara, tetapi ketundukan. Ketundukan hidup dan penyesuaian hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita lihat ayat 14, mari kita baca dari ayat 14, saudara. 1 Korintus 4, ayat 14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, ya, atau mempermalukan maksudnya, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kekasih. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Saudara perhatikan dulu ayat ini. Paulus berkata, sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik, tetapi kamu tidak mempunyai banyak bapa. Pendidik hanya menanamkan saja pengetahuan, membangkitkan daya nalar seseorang untuk lebih luas memahami. Itu pendidik. Tetapi bapa mempunyai pendekatan yang lain. Pendekatannya itu ditulis kemudian, saudara, di dalam ayat 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Jadi rupanya pendidik-pendidik ini mungkin merasa karena tidak ada lagi yang lebih di atas mereka yang bisa mengontrol, dalam hal ini Paulus tentunya. Maka mereka dapat, sekalipun mereka dapat menurunkan semacam pemahaman, pengertian, dan bahkan membangkitkan daya nalar untuk lebih luas memahami, itu mereka bisa lakukan dengan satu arogansi, sikap arogan, sombong. Karena mungkin mentang-mentang tidak ada yang mengontrolnya, tidak ada yang lebih tinggi dari dia, maka dia bisa melakukan apa saja, mengajar bahkan dengan keangkuhannya. Dan buat Paulus, itu yang tidak perlu diturunkan. Makanya Paulus katakan, mengapa perlu sifat kebapaan atau hati bapa, bukan hanya pendidik. Karena Paulus menyatakan di dalam dirinya, tentu ini adalah kehendak Tuhan. Karena Paulus menuliskannya itu di dalam satu pewahyuan dan kehendak Tuhan. Di dalam satu pengaruh dari Roh Kudus, bahwa teladan yang sudah Paulus turunkan kepada Timotius, sehingga Timotius disebut seorang yang setia dan juga bisa menurunkan keteladanan yang sama, keteladanan yang tentu di dalam bagian lain, di dalam ayat-ayat lain nanti saudara akan tahu, yaitu kata kerendahan hati, ketundukan. Itulah yang juga menjadi prioritas Paulus yang diutamakan. Bukan hanya sekedar pendidik yang punya kemampuan untuk membuat orang pintar atau membuat orang tahu banyak, tapi juga orang yang dapat mengajarkan satu sikap hidup. Nah, itu sebabnya mengapa muncul kalimat bahwa kerajaan Allah bukan hanya sekedar perkataan, artinya bukan kefasihannya, bukan banyak ilmunya, ya. Bukan kepandaian-kepandaian secara keilmuan, tetapi ketundukan. Sebab apa artinya, saudara, pengetahuan yang banyak, apalagi kita belajar untuk mengenal firman Tuhan, tetapi tidak menghidupi firman Tuhan itu. Kita belajar untuk mengenal Yesus, mengenal firman Allah, pribadi Allah, tetapi kita tidak mewarisi sifat-sifat Allah. Maka itu pun bagi Paulus tidak ada artinya. Keteladanan Bapa
keteladanan seorang bapak ditambah dengan kemampuan seorang pendidik, itulah yang diutamakan. Itulah sebenarnya yang disebut dengan kerajaan Allah. Jadi orang-orang yang sudah dimatangkan oleh Injil, nah itu makanya Paulus tidak lagi bicara soal Injil. Tadi saya katakan Paulus sepertinya sudah menganggap semua pembaca surat-suratnya adalah orang yang sudah tahu kerajaan Allah itu apa. Jadi Paulus langsung menyinggung saja semua hal yang berkaitan dengan Injil ini. Tapi hal Injil itu sendiri, Paulus anggap mereka sudah mengetahuinya. Padahal tadi saya katakan dalam penulisan, waktu penulisan, baik Injil maupun surat Paulus itu hampir ada di dalam satu kurun waktu yang sama. Tapi itulah Allah, saudara. Saya ingin tegaskan itulah firman Allah. Bukan berarti Paulus beranggapan, ya, atau saya katakan tadi Paulus menganggap itu berarti betul-betul Paulus berasumsi bahwa orang banyak sudah tahu betul tentang kerajaan. Tetapi kepada Paulus, Allah memberi satu pewahyuan yang sifatnya menambahkan apa yang sudah dicatat oleh Injil tentang khotbah-khotbah Yesus secara tegas, secara lugas mengenai kerajaan Allah. Jadi dari tulisan-tulisan ini kita pun tahu, saudara, bahwa pewahyuan Allah itu bersifat menambahkan dan juga meneguhkan, saling menopang, saling mengisi, saling meneguhkan satu sama lain. Dan itulah yang justru ingin ditekankan di dalam pembelajaran ini. Supaya kita yakin betul bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Walaupun terdiri dari 66 buku, tapi ini datang dari satu kehendak yang sama. Dari satu hati yang sama, pikiran yang sama untuk manusia. Nah, kembali kepada catatan Paulus ini. Maka orang-orang yang disebut ada di dalam kerajaan Allah atau warga kerajaan Allah setelah direkrut oleh Injil, ya, setelah mereka berespon terhadap Injil, maka hal berikutnya mereka harus belajar untuk menghidupi Injil itu, dan mereka mencoba untuk juga meneladani kehidupan dari Yesus dan rasul-rasul, tentunya rasul-rasul yang benar. Nah, inilah tekanan dari tulisan Paulus. Jadi kalau tadi yang pertama yang ditekankan itu adalah jangan menghakimi, jangan sok jago, jangan menganggap kemajuan-kemajuan yang lebih cepat itu adalah lebih unggul, dan orang-orang yang mungkin kemajuannya tidak secepat orang lain itu berarti orang-orang tertinggal, tidak juga. Justru harus saling menopang. Nah, maka yang kedua, Paulus tekankan, orang-orang yang sudah menjadi warga kerajaan Allah jangan sampai merasa lebih pintar dan kemudian dengan sombong ingin menunjukkan kepintarannya dan menghitung jumlah keberhasilannya dengan berapa yang sudah bisa di-upgrade pengetahuannya. Tetapi kalau ketundukannya kurang, saudara, maka pengetahuan itu pun tidak ada artinya. Yang ketiga, ketika Paulus sudah bicara banyak tentang ketundukan hidup sebagai respon terhadap panggilan masuk ke dalam kerajaannya itu, maka di 1 Tesalonika 2 ayat 12, mari kita ke 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Paulus menyebut begini, 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-12. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Sekarang hidup bukan hanya mengikuti teladan dari Injil, teladan dari rasul-rasul, tapi juga mengikuti kehendak Allah atau mencari kehendak Allah. Jadi ini tentu perlu satu pergumulan, waktu secara khusus untuk merenungkan firman Tuhan itu, saudara. Hal yang hilang, boleh saya katakan,
di dalam kehidupan umat pilihan Allah di masa perjanjian lama. Sekalipun ada satu suara kerinduan yang dilantunkan oleh tokoh-tokoh tertentu. Sebutlah yang kita kenal Daud. Yang selalu rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Bahkan rindu untuk ada di dalam bait Tuhan walaupun bait Tuhan itu belum ada. Bait Tuhan baru dibangun oleh anaknya. Bait Tuhan jadi, diresmikan, Daud sudah meninggal. Jadi apa yang ditulis oleh Daud itu hanya berupa impian-impian atau kerinduan-kerinduan. Tapi itu sudah cukup untuk menunjukkan dari sekian banyak jumlah umat pilihan Tuhan ini yang terkumpul di satu bangsa yang juga disebut dalam Alkitab yang nama Tuhan ada di atasnya. Bangsa yang atasnya namaku disebut. Siapa lagi kalau bukan Israel, saudara. Dari sekian banyak orang ini yang melalaikan satu panggilan untuk merenungkan firman Tuhan, masih ada. Sebutlah beberapa gelintir orang yang merindukannya. Walaupun pada akhirnya kerinduan itu belum dapat mempengaruhi banyak orang. Belum dapat mempengaruhi secara menyeluruh. Tapi setidaknya, saudara, apa yang pernah disuarakan, diucapkan oleh orang-orang tertentu dari umat pilihan ini, dilanjutkan oleh seorang yang kemudian kita kenal sebagai seorang rasul yang sangat berani, yang tadinya anti terhadap Kristus, tapi kemudian dia hidup bahkan mati pun untuk Kristus. Sehingga di dalam tulisan ini 1 Tesalonika 2, lagi-lagi kalau saudara membaca dari ayat awal, saudara, maka saudara akan temukan apa yang menjadi orientasinya. Mari kita lihat dari ayat 1. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Jadi ini tidak lain pada akhirnya. Paulus sedang menyatakan satu etika di dalam berkerajaan itu. Yaitu belajarlah untuk menyukakan hati Allah, bukan menyukakan manusia. Maka bagaimana caranya? Ya lakukanlah kehendak Allah. Bukan melakukan kehendak manusia. Bukan melakukan kehendak orang-orang yang kita hormati. Walaupun itu juga perlu, tapi bukan berarti kita harus menggantungkan hidup kita kepada mereka. Mungkin mereka punya segalanya yang membuat kita bisa bertahan hidup. Tapi yang perlu kita tahu, mereka pun, kalaupun mereka dapat menyokong hidup kita, hidup saudara, tapi mereka juga sebenarnya karena Allah lah mereka dapat bertahan hidup. Dan menikmati semua yang mereka punyai. Kalau tidak, Allah angkat, Allah cabut apa yang mereka punyai, maka tentu mereka tidak akan bisa lagi menjadi sandaran hidup bagi banyak orang. Bagi saudara, bagi saya juga. Jadi itu yang ingin ditegakkan oleh Paulus di sini. Bahwa orang-orang yang sudah masuk di dalam kerajaan Allah, lagi-lagi setelah meresponi Injil, terekrut dia oleh karena mempercayai Injil. Selebihnya apa? Lakukan kehendak Allah. Kalau tadi yang pertama, jangan menghakimi. Jangan sok tunjuk jago. Yang kedua apa? Jangan hanya sekedar merasa pintar dan sudah merasa cukup mampu untuk mengupgrade orang lain.
Kesombongan itu pun pada akhirnya bisa menjatuhkan. Justru yang penting adalah kerendahan hati. Nah, sekarang yang ketiga, ditambahkan lagi oleh Paulus, yaitu satu aspek-aspek etisnya. Belajarlah untuk menyukakan hati Allah. Jadi kita dapat di sini dua sifat, saudara, sebenarnya. Kalau tadi di dalam 1 Korintus pasal 4 itu, dari ayat yang ke-14, saudara akan temukan di sana tadi Bapa, hati Bapa. Ya, satu keteladanan Bapa. Maka di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 12 ini, dari ayat 1 sampai ayat 12 tentunya, saudara nanti akan menemukan di sana bahwa seorang yang melakukan kehendak Allah atau juga terdorong untuk dapat memberi keteladanan gitu ya, dengan sudah mendahulukan dirinya melakukan kehendak Allah, itu harus melakukannya seperti seorang ibu yang merawat anaknya dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang. Diajarinya untuk bagaimana dia berjalan, diajarinya untuk bagaimana dia berkata-kata, berucap. Pelan-pelan diajarinya untuk bagaimana dia bisa menulis. Kemudian nanti pelan-pelan lagi diajarinya untuk bagaimana menyebutkan, bagaimana menghitung. Sampai akhirnya pengetahuan anak itu semakin lama semakin banyak. Maka peran ibu besar di sana. Jadi ada peran bapak, ada peran ibu. Dan itu semua adalah proses, saudara. Jadi Paulus lebih tendensi kepada prosesnya. Kalau di dalam Injil, khotbah-khotbah Yesus itu bicara tentang reaksi langsung. Percaya, terima, bertobat. Maka Paulus sekarang memberikan satu aspek-aspek yang ada di dalam proses kehidupan itu. Yang keempat, saudara, setelah landasan etis itu diberikan, aspek-aspek etis maksud saya tadi diberikan, maka yang keempat landasannya. Landasan dari tuntutan moral itu diberikan oleh Paulus sehingga dalam 1 Korintus, kita kembali ke 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 11 tertulis begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu. Tapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Nah, dari poin yang keempat inilah sudah kita tahu Paulus sekarang menyatakan bahwa kerajaan Allah itu dirancang hanya untuk orang-orang yang disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Tidak dirancang untuk orang lain. Tidak hanya dirancang untuk umat pilihan saja. Karena umat pilihan pun tidak mempertahankan hidupnya untuk tetap berpadanan pada hukum Tuhan. Padahal kalau mereka dapat melakukan itu, mempertahankan itu seumur hidup mereka, maka Taurat yang juga disebut di dalam Perjanjian Lama sebagai murni, bahkan firman Tuhan itu sendiri adalah kehidupan, tentu akan memberi kehidupan kepada mereka, bukan hanya kehidupan di dalam dunia yang sementara, tetapi kehidupan yang sesungguhnya. Nah, begitu juga di dalam Perjanjian Baru. Paulus juga menulis pada akhirnya tema yang sama dari hukum Taurat itu. Dia menyebut hukum Taurat itu kudus. Hukum Taurat itu sebenarnya tidak ada cacatnya sama sekali. Tapi yang membuatnya menjadi cacat atau yang membuatnya seolah-olah tidak berdaya oleh karena sifat manusia yang selalu melawan tuntutan Taurat. Sifat manusia yang tidak mengutamakan tuntutan hukum Taurat. Dan itu sudah dicontohkan oleh bangsa Israel. Nah, itu sebabnya, saudara, Paulus memperjelas sekarang bahwa kerajaan Allah itu dan warga kerajaan Allah
adalah orang-orang yang harus mengutamakan ini. Keinginan untuk disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Dan bukankah ini juga proses? Respon pertama, mendengar Injil, terima, percaya, bertobat, mengakui kesalahan, lalu kemudian dari titik itu, dia akan menyesuaikan dirinya dengan tuntutan-tuntutan di dalam Injil itu. Seruan-seruannya, apa yang dianjurkan, apa yang dilarang, bagaimana dia harus menghentikan apa yang selama ini diketahuinya salah, dan dia melanjutkan mengembangkan apa yang kemudian diketahuinya itu adalah yang benar. Nah, itulah sebenarnya proses-proses yang pada akhirnya dirinci oleh Paulus ini secara jelas, saudara, dengan perbuatan-perbuatan daging. Ya, kalau kita baca lagi tadi ayat yang ke-9 dari bagian B-nya saja. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, berzinah, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apa yang Paulus tulis ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan 10 hukum Taurat, 10 hukum utama yang diberikan oleh Allah kepada Israel di Sinai. Hanya kemudian Paulus menambahkannya itu dengan kecenderungan-kecenderungan pada masa itu, bahkan sampai pada masa kini, saudara. Orang mungkin menganggap ini hal yang biasa pada akhirnya. Tetapi tetap saja, ini adalah satu perbuatan daging, perbuatan gelap yang bukan, yang ada di luar kerajaan. Siapa yang masih mengenakan kehidupan seperti ini, maka otomatis dia bukanlah warga dari kerajaan Allah itu. Jadi orang-orang yang hidup menyesuaikan kehendak Allah, hidup untuk menyenangkan Tuhan, tentu harus menjauhkan diri dari hal-hal ini. Ya, itu sebabnya di dalam Galatia juga disebutkan, ya, gagasan yang sama ada di sana, dan mungkin ayat ini jauh lebih akrab, saudara, ya, di telinga kita. Galatia 5 ayat 21 dituliskan begini. Dari ayat yang ke-19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Rincian itu kalau sudah perhatikan justru jauh lebih banyak daripada tulisan di 1 Korintus tadi. Jadi dengan demikian, saudara, Paulus menambahkan, mungkin pada akhirnya banyak orang yang menjadikannya sebagai alasan-alasan kelemahan, saya tidak bisa melepaskan hal ini. Lalu pelan-pelan dianggap biasa atau dianggap lumrah. Tapi buat Paulus itu tetap merupakan tabiat yang berada di luar kerajaan. Bukan tabiat seorang warga kerajaan Allah. Makanya dengan tegas dia berkata bahwa di ayat yang ke-21 itu yang masih melakukan hal-hal ini, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun sebaliknya, dia memberikan rincian-rincian lain tentang buah roh itu. Dan itulah yang harusnya menjadi satu hiasan atau rasa dalam kehidupan warga kerajaan Allah itu. Dan itu sudah membuktikan bahwa seseorang sudah hidup menyukakan hati Allah. Itu intinya. Yang kelima, saudara. Yang kelima, Paulus menghubungkan kemudian kerajaan Allah ini dengan tujuan dari pekerjaan penginjilannya. Ya, mari kita melihat di dalam kitab Kolose. Kolose pasal yang keempat. Kolose pasal 4 ayat yang ke-11. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah, mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Nah, apa maksudnya dengan dituliskannya, saudara,
nama-nama dari orang-orang tertentu. Lalu kemudian Paulus menyebutnya bahwa mereka adalah teman sekerjaku untuk kerajaan Allah. Maka kita harus menelusuri lagi-lagi dari ayat-ayat awal. Sebab tanpa penelusuran dari ayat-ayat awal, kita tidak akan menemukan sebuah jalan cerita atau keutuhan idenya. Dan untuk ini kita perlu melihat dari pasal 1. Kolose pasal 1 ayat 13 dan ayat 14. Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi apa yang Paulus sebut tadi sebagai teman sekerja dalam kerajaan Allah, memberitakan kerajaan Allah, tidak lain adalah untuk menunjukkan tujuan dari pekerjaan penginjilannya. Apa itu? Yaitu di dalam ayat yang ke-13 ini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Siapakah Injil itu? Tidak lain, Dia adalah Yesus sendiri. Baik itu disebut Injil, baik itu disebut sebagai Sang Firman. Nantinya kita akan membahas juga tentang siapakah itu Firman yang disebut dengan Logos. Nanti kita akan membahas mungkin dalam 2 episode ke depan, saudara. Dan itu tidak lain adalah Yesus sendiri. Yang dengan kekuatannya dapat menghadirkan segala sesuatu yang dapat kita lihat dengan mata kita. Dan Yesus itulah, saudara, yang dikatakan ayat 13, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Luar biasa. Siapa yang dapat memindahkan seseorang dengan begitu mudahnya? Saudara. Memindahkan seseorang yang sudah terikat, tadinya diikat menjadi warga dari kerajaan lain. Dan sebutlah itu adalah kerajaan kegelapan, karena kita sedang bicara ini dari dilepaskannya seseorang dari kuasa kegelapan. Berarti ini satu kekuatan lain. Dan memang kegelapan itu, iblis itu juga memiliki kerajaannya. Tapi tentu kerajaan yang dipunyai oleh iblis, bahkan siapapun juga, tidak akan lebih berkuasa daripada kerajaan Allah. Dan kita sudah bahas itu di dalam Injil. Karena kerajaan Allah berpusat pada Allah. Jadi kalau kerajaan Allah berpusat pada Allah, maka tidak ada wilayah yang lebih besar, bahkan kurang besar wilayah kalau hanya sekedar bumi. Sebab alam semesta ini pun pada akhirnya juga masih mencakup dari Allah. Sebab alam semesta pun ada karena Allah. Jadi tidak akan ada yang memang lebih berkuasa, lebih besar dari Allah. Tidak akan ada yang lebih kuat dari kerajaan Allah. Dan karena Allah yang kuat, Allah itu adalah pengada segala sesuatu, maka dengan kekuasaannya pun mudah untuk Dia memindahkan seseorang dari kegelapan kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, dari sini pun saudara kita akan melihat satu kenyataan, satu bukti. Nanti di dalam tulisan-tulisan Yohanes, saudara akan tahu bahwa Yohanes pun pernah berkata, kalau bukan karena Yesus sendiri yang membawa orang itu kepada Bapa, maka dia tidak akan pernah, saudara, mengenal kebenaran. Jadi ada dua kekuatan bekerja, dua hal bekerja. Pertama, Injil bekerja untuk membangkitkan rasa bersalah seseorang. Dan kemudian dari rasa bersalah itu ada pengakuan, ada permohonan ampun. Lalu kemudian dari permohonan ampun itu ada reaksi untuk menghentikan semua yang salah, menghentikan semua yang tidak berkenan, dan dia belajar untuk cari tahu apa yang berkenan. Itu
pekerjaan dari Injil itu sendiri. Tetapi dari Allah sendiri, Allah Bapa, itu sudah mengerjakan juga di dalam hati orang itu, saudara. Untuk dapat menyediakan dirinya, ya, untuk disediakan, boleh saya katakan. Satu keinginan untuk mencari Yesus. Sebab kalau di dalam diri seseorang tidak ada kemauan, maka tentu tidak akan pernah berhasil seseorang untuk mengenal Allah. Jadi artinya karena Yesuslah, karena firman, seorang dapat mengenal Allah, tetapi itu pun harus dikerjakan oleh Allah juga di dalam hidup kita untuk menimbulkan satu pilihan-pilihan dari sekian banyak rasa. Mungkin ada rasa bersalah, mungkin juga ada acuh tak acuh. Bisa saja mungkin ada keinginan untuk memperbaiki, tapi ada juga mungkin keengganan. Nah, pilihan-pilihan ini sebenarnya Allah juga lah yang menyediakan di dalam hidup kita, saudara. Jadi itu yang saya katakan, dua kekuatan ini bekerja. Ya, tentu datang dari Allah juga. Karena tadi saya katakan semuanya adalah Allah, firman itu juga adalah Allah. Jadi Yohanes berkata, kalau Allah tidak membangkitkan seseorang itu untuk mengenal Yesus atau butuh Yesus, maka seseorang pun tidak akan pernah datang kepada Tuhan dan tidak dapat mengenal kebenaran. Mungkin untuk itulah, karena itulah, maka umat Tuhan ini, umat pilihan Tuhan ini, bangsa Israel, tidak dapat mengenal Tuhannya dengan baik. Tidak dapat bahkan hidup bersama dengan Tuhan yang telah hadir bersama dengan mereka di dalam sejarah dengan baik. Jadi rupanya Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus menyinggung tentang teman-teman sekerja, ya, bagi kerajaan Allah itu tidak lain adalah dia menyatakan tujuan dari pekerjaan Injilnya itu. Bahwa Injilnya itu yang sudah menghasilkan kekuatan untuk memindahkan seseorang dari kegelapan kepada kerajaan anaknya yang kekasih, supaya di dalamnya kemudian dikerjakan yang lain. Apa itu? Ayat 14. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, penebusan inilah saudaranya akan mengerjakan nanti satu proses pembaruan, ya, satu proses puncaknya nanti adalah kesempurnaan. Ya, itulah yang Paulus maksudkan. Yang terakhir, saudara, kita akan membahas tentang kerajaan Allah ini berhubungan dengan kerajaan masa depan. Mari kita melihat 2 Tesalonika pasal 1. 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang kelima tertulis begini. 2 Tesalonika pasal 1 ayat kelima, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jadi kalau sudah bicara mengenai penghakiman Allah, maka itu tentu adalah satu masa yang akan datang. Tapi menunggu masa itu dikatakan kamu menderita karena kerajaan. Jadi dibangkitkan jugalah sebuah pengetahuan, dibangkitkan jugalah pada akhirnya sebuah kesadaran, ya, permakluman. Ya, harus maklum kita, saudara, bahwa sambil menanti kerajaan Allah itu yang akan datang dengan bentuknya, ya, dengan kemahakuasaannya, karena kita belum melihat secara fisik kerajaan itu. Makanya dibahasakanlah kerajaan Allah itu seperti yang sudah kita bahas di dalam 5 poin yang pertama itu. Sambil menunggu kerajaan Allah itu secara konkret nanti, tapi itu masih masa yang akan datang. Kita belum tahu kapan. Tapi yang jelas bahwa kalau Yesus ada di dalam hati kita, kerajaan itu sudah ada. Dan kalau yang kelima hal tadi kita sudah indahkan, maka kerajaan Allah itu pun sudah hidup, saudara. Kita sudah berada dalam kerajaan Allah itu. Dan kita bisa menikmati bahkan semua keindahan di dalam kerajaan Allah itu. Dan kita bisa mempengaruhi orang lain untuk membawa mereka juga mengalami hal yang sama dengan kita. Nah, sambil menanti bentuk konkretnya, Alkitab berkata kita harus menderita.
Jadi ada penderitaan-penderitaan, baik itu penderitaan fisik dan penderitaan batin, tapi dengan penderitaan itulah sebenarnya yang ingin Paulus angkat kemudian adalah pengharapannya. Ya, adalah pengharapannya. Itu sebabnya mengapa tadi di dalam catatan 1 Tesalonika itu, saudara, dalam Kolose pasal 4 itu, Paulus bicara mengenai penebusan. Karena itu proses. Ya. Dan tidak bisa serta-merta seseorang kemudian menjadi sempurna. Karena harus dipatahkan juga dulu keakuan kita. Harus dipatahkan dulu keegoan kita. Ingat tadi, pendidik pun bisa menjadi sombong. Dan itu masa pengujian. Terjadi di dalam proses kehidupan ini. Dan kalau itu kita bisa terima, saudara, sambil menjaga hidup kita tentu tetap menyukakan hati Allah. Maka ketika orang-orang yang tidak menyenangi, yang tidak menyukai kita, karena orang-orang yang menyenangkan Allah tentu tidak akan menjadi musuh dunia. Mereka akan menghadirkan apa yang memahitkan hidup kita. Tapi kalau kita bertahan, maka akan datang waktunya penghakiman, saudara. Siapa yang benar akan tetap dapat bertahan berdiri bersama-sama dengan Allah, memerintah di dalam kerajaannya yang kekal. Dan itulah yang menjadi harapan kita. Maka dengan sendirinya Paulus pun membangun harapan ini, saudara, bagi kita semua, bagi saudara dan saya. Puji nama Tuhan, kiranya pelajaran kita tentang sentralitas kerajaan ini dalam surat-surat Paulus memberi kita satu semangat untuk tetap mempertahankan keinginan melakukan kehendak Allah, supaya di dalam hidup kita lah Allah berkehendak untuk menjadikan kita teladan di dalam ketundukan yang dapat mempengaruhi orang dan melihat Allah di dalam hidup kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan untuk pelajaran kami hari ini. Tuhan tolong kiranya firman Tuhan dapat kami pahami dengan baik apa yang ditulis oleh Paulus ini. Tentu kami harus memahaminya dengan seksama, dengan teliti, membaca firman Tuhan juga dengan kesenangan hati, dengan teliti untuk menemukan kehendak Allah, untuk menemukan bahkan kerinduan Tuhan yang harus kami penuhi, sehingga pada akhirnya kami betul-betul dapat hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya secara konkret. Kami hari-hari ini belum dapat melihat bentuk konkretnya, tapi kami yakin kerajaan itu sudah ada di dalam hidup kami. Kami sudah ada di dalam kerajaan Allah itu juga ketika kami melakukan kehendak Allah. Dan kami bahkan mengindahkan 6 hal yang Paulus ajarkan sebagaimana yang sudah kami bahas bersama dalam episode pelajaran hari ini. Tuhan tolong umat-Mu dimanapun mereka berada, jaga, pelihara, jauhkan dari bahaya, celaka, dan perbuatan jahat orang lain. Kami terima firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.